Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'inu ala umuri dunya wa dina salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pada kesempatan kali ini, perkuliahan yang kesekian kalinya, kita akan membahas mengenai kaidah dalam ziyadah, hadaf, dan takdim serta takhir. Kita akan mulai dari wilayah definisi terlebih dahulu. Ziyadah secara etimologi bermakna tambahan. Dengan pengertian lain, ziyadah adalah maksudnya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis, ziyadah bermakna semua huruf yang menjadi tambahan dalam pembicaraan Arab. Jadi terminologi ini disampaikan oleh Zakasi misalnya dalam Al-Mufradat fi Gharibul Quran, karena sifatnya yang tambahan, huruf ini dianggap bukan huruf asli, sehingga huruf ini dianggap tidak memberikan pengaruh terhadap kesempurnaan kalimat. Sifat ini juga menjadi problem. Sifat ini menjadi problem jika dikaitkan dengan Al-Quran. Satu kalimat yang memiliki tambahan, yang dalam kajian Arab tidak memiliki fungsi, tidak berlaku bagi Al-Quran, yang setiap susunan katanya memiliki tempat dan fungsi masing-masing. Atas keyakinan ini kemudian para ulama melakukan penelusuran atas fungsi dan makna dari setiap tambahan yang terdapat dalam Al-Quran. Karena setiap lafaz, kemudian setiap kata yang ada di dalam Al-Quran memiliki fungsinya masing-masing. Sedangkan dalam wilayah ziyadah, satu huruf jika dianggap ziyadah, maka dia kehilangan atas fungsi dari kehilangan fungsi huruf tersebut dalam satu kata. Jadi ada dan tidak adanya huruf itu dalam satu struktur kalimat itu tidak mempengaruhi makna. Tapi dalam wilayah Quran, hal itu menjadi hal yang tidak mungkin, karena setiap ayat, setiap kata dalam Al-Quran memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian Al-Quran tidak memiliki kata yang tidak memiliki faedah. Oleh sebab itu, ketika para ulama menanggapi kasus ziyadah ini dalam Al-Quran, mereka berupaya untuk mencari apa makna yang diminta, apa makna yang diinginkan oleh Allah dalam penyebutan ziyadah ini. Kemudian yang kedua adalah hadf. Secara etimologi, hadfun itu bermakna menggugurkan, al-isqat. Sedangkan secara terminologisnya, hadaf itu adalah menggugurkan harokat kalimat, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Hadaf juga bermakna menggugurkan bagian dari kalimat atau keseluruhan dengan adanya dalil. Hadaf pada dasarnya berkaitan dengan penjelasan terhadap makna dari susunan kata. Para ahli bahasa terkadang memberikan tambahan terhadap bahasa untuk memperjelas kandungan maknanya. Mereka berasumsi bahwa terdapat kata yang tidak ditemukan dalam susunan kalimat tersebut, sehingga untuk memahaminya harus menghadirkan kata yang menjadi pelengkap. Biasanya digunakan istilah watakdiruhu. Jadi para ulama kemudian memperkirakan tentang terbuangnya satu kata atau terbuangnya satu kalimat dalam struktur bahasa yang telah ada. Tidak ditemukannya kata tersebut disebabkan karena ada pembuangan. Jadi dalam kaidah, dalam kebiasaan orang Arab, jika satu kata sudah dimengerti, maka untuk meringkas kata itu dan mempermudah si pendengar menerima bahasa, mereka terkadang membuang struktur kalimat atau struktur kata yang ada di depannya yang menjadi pendahulu. Kita akan mendalami nanti di penjelasan tentang kaidah satu persatu. Kemudian takdim dan takhir. Takdim dan takhir ini selalu berpasangan. Secara bahasa dapat diartikan sebagai mendahulukan atau mengakhirkan. Sedangkan pengertian yang diharapkan dalam pembahasan tafsir adalah perubahan susunan kalimat dengan mendahulukan atau mengakhirkan satu kalimat dari tempat asalnya, yang tujuannya memberikan kekhususan, menunjukkan keutamaan,
atau terdapat potensi kesalahan pemahaman. Perubahan susunan dalam sebuah kalimat dengan mendahulukan atau mengakhirkan dapat mempengaruhi perubahan terhadap makna. Terdapat beberapa penyebab yang menjadikan perubahan ini. Misalnya menghindari kesalahpahaman, memberikan makna pengkhususan, menunjukkan pentingnya sesuatu yang didahulukan. Kemudian untuk meningkatkan penekanan terhadap kata yang didahulukan. Kemudian mengundang rasa takut. Kemudian memperindah struktur susunan bahasa. Hal yang hampir sama dijelaskan oleh Suyuti dengan menyebutkan sebab takdim dan takhir. Yakni Suyuti menjelaskan 10 sebab. Pertama, litabarruk, untuk mengambil barakah, untuk tabarruk. Kemudian litakzim, untuk mengagungkan. Kemudian litasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Kemudian al-munasabah, untuk mencari, untuk menemukan keterkaitan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kemudian terdapat anjuran dalam pelaksanaan, adanya unsur sabab, adanya sababiyah, ya. Kemudian likasroh, untuk menunjukkan unsur yang lebih banyak. Kemudian ada taroki, ada stratifikasi dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, ya, taroki. Kemudian ada tadali. Tadali itu stratifikasi, tapi yang dari bawah menuju ke yang atas. Selain itu, Zarkashi juga menyebutkan sebab-sebab adanya takdim dan takhir. Misalnya, tidak tercapainya keadilan ketika satu struktur itu tidak dirubah pola susunannya. Hilangnya makna yang dituju, kemudian ada keterkaitan ayat antara ayat yang disebutkan dengan ayat yang sebelumnya, sehingga yang takhir seharusnya itu dipindah menjadi takdim. Kemudian memuliakan dan adanya urgensi, adanya kebutuhan yang membesar. Kita mulai dari kaidah dalam ziyadah. Ada satu kaidah, kullu ziyadatin fil Qur'an tufidu ziyadatan fil makna. Setiap penambahan dalam Al-Qur'an itu menunjukkan penambahan terhadap makna. Yang saya singgung di awal. Kaidah ini mengeluarkan makna ziyadah dalam pembahasan kebahasaan yang menganggap setiap perkara ziyadah itu tidak memiliki faedah sama sekali. Jadi para ulama bersepakat bahwa setiap kata dalam Al-Quran memiliki faedah masing-masing. Bagi banyak kalangan tidak mungkin Allah meletakkan satu huruf ataupun satu kata dalam firman-Nya yang tidak memiliki tujuan atau tidak memiliki tujuan. Apa yang disebutkan oleh ulama bahasa mengenai ketidakmanfaatan satu huruf tambahan hanya berkaitan dalam posisi i'rab, tidak dalam makna. Pendapat itu dikeluarkan di Az-Zarkashi di Al-Burhan di Ulumul Quran. Karena penambahan huruf bisa berfungsi sebagai penguat dalam kalimat. Ar-Rafi'i misalnya juga berpendapat ziyadah dalam Al-Quran menempati posisi yang sama dengan lafaz-lafaz lain yang menjadi tambahannya. Jadi kedudukannya antara lafaz yang menjadi tambahan dengan lafaz yang ditambahi itu kedudukannya sama menurut Ar-Rafi'i. Dalam konteks ini saya mengambil contoh apa yang disebutkan oleh Quraisy Shihab dalam kaidah tafsir, dalam bukunya berjudul Kaidah Tafsir. Quraisy Shihab mencontohkan laisa kamitslihi syai'un. Ada dua struktur yang maknanya sama. Yang pertama itu ka atau kaf. Kemudian misli. Al-misluh dengan kaf itu maknanya serupa, yakni seperti.
Jadi dalam pemaknaan secara literal, secara lafdzan bilafdzin, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sepertinya. Jadi ada pengulangan 2 kali sepertinya. Dalam kaidah bahasa, dalam struktur kebahasaan, maka lafaz ini akan dihilangkan salah satu fungsinya, sehingga maknanya laisa kamitslihi syai'un, tidak seperti sesuatu. Jadi satu atau kafi atau misluh yang dibuang, jadi maknanya hanya sepertinya satu. Tapi dalam Al-Quran penyebutan kamitslihi syai'un itu tidak mulghah salah satunya, tidak, fungsinya masing-masing itu ada. Petunjuk yang diinginkan ketika membuat laisa kamitslihi syai'un adalah penyerupaan yang serupa saja itu tidak ada, apalagi keserupaan langsung pada zatnya. Jadi laisa kamitslihi itu bisa bermakna penyerupaan dengan hal yang sepertinya saja tidak ada, gitu. Apalagi langsung pada yang sepertinya. Jadi misalnya A dianggap mirip dengan B, kemudian dianggap mirip dengan B, artinya B itu seperti A. Ketika berbicara laisa kamitslihi syai'un, maka kemiripannya tidak langsung pada A, tapi pada B. Hal yang seperti A. Jadi hal yang menyerupai zatnya saja sudah tidak ada, apalagi yang langsung pada zatnya. Kira-kira begitu. Jadi ziyadah itu dalam Al-Quran berfungsi. Jadi kullu ziyadatin fil Quran tufidu ziyadatil ma'na. Kemudian kaidah yang kedua adalah al-alfat adillatun al-ma'ani. Idza zidat fil alfat wajibah ziyadatul ma'ani. Lafaz itu menunjukkan pada makna dalam kaidah ini. Idza zidatil alfat, jika terdapat penambahan pada lafaz, wajibah ziyadatul ma'ani, maka wajib baginya penambahan makna. Kaidah ini menguatkan kaidah pertama yang menyebutkan setiap penambahan dalam Al-Quran memiliki faedah terhadap makna. Setiap pembahasan penambahan yang terjadi dalam Al-Quran harus diikuti dengan penambahan terhadap maknanya. Baik penambahan itu menggunakan huruf atau menggunakan penambahan wazan. Misalnya dari sulasi berubah menjadi rubai, dari rubai berubah menjadi khumasi. Maka perubahan dalam struktur wazan itu harus wajib juga melakukan penambahan terhadap makna. Misalnya di sini saya contohkan wakadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhza azizin muqtadir. Penggunaan redaksi muqtadir lebih tersampaikan daripada Allah menyebut dalam surat, dalam ayat ini dengan lafaz qadir, redaksi muqtadir. Hal ini dimaksudkan untuk agar lebih tercapai maksud yang dikehendaki Allah dengan menggunakan redaksi itu. Hal ini didasarkan pada penunjukan atas makna muqtadir mengandung makna kekuasaan dan menguatkan kekuasaannya, sehingga tidak seorang pun yang menginginkan kekuasaannya. Jadi maksudnya adalah kadzabu bi ayatina kulliha, mereka mujizat kami semuanya, fa akhadnahum aqadah, kemudian kami adab mereka. Jadi ketika digunakan muqtadirin, maka kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan yang tidak tertandingi. Kemudian kaidah selanjutnya adalah majmu'ul mutaradifaini yuhassilu ma'nan la yujadu inda ifradi ahadihima. Jadi yang dimaksud dalam kaidah ini adalah jika ada penggabungan antara dua lafaz yang serupa, yang mutaradif, maka makna yang ditemukan
dari penggabungan itu tidak dijumpai ketika lafaz tersebut berdiri sendiri. Kaidah ini berkaitan dengan kaidah sebelumnya yang menyebutkan bahwa penambahan lafaz dapat mempengaruhi penambahan makna. Begitu pula penambahan dalam susunan kata dengan menggunakan kata yang sepadan menghasilkan penambahan dalam makna. Misalnya fama wahnu lima asabahum fisabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu. Dalam ayat ini terdapat 3 kata yang memiliki makna yang serupa, yakni wahanu atau al-wahnu, kemudian dha'ufah, kemudian istakana. Hal ini berfungsi untuk memberikan pemaknaan yang mendalam dibandingkan dengan pemaknaan di saat lafaz-lafaz itu berdiri sendiri. Kemudian selanjutnya adalah idza urifat makanul kalimah wa lam tashukka fiha hudifa maka faminhu dhahir. Kaidah ini menyebutkan bahwa jika mengetahui letak kalimat dan tidak ragu bahwa pendengarnya mengetahui letak perkara yang dibuang dari perkara yang jelas, maka mereka menyamarkan kata yang dianggap cukup dengan kalimat yang jelas. Jadi ini berkaitan dengan kefasihan kebahasaan orang-orang Arab. Jika seseorang kemudian dianggap tahu konteks ayat ini, maka dia hanya menyebutkan hal-hal yang jelas saja dalam bahasa. Misalnya dalam konteks kaidah ini saya kasih contoh alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ini memberikan kesan bahwa Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sekalipun secara jelas pujian atas dirinya sendiri merupakan hal yang pantas bagi Allah. Tetapi yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah memberikan pengajaran kepada seluruh manusia untuk menyebutkan puji, untuk mempersembahkan segala pujian bagi dirinya, bagi Allah. Sehingga menurut beberapa ulama ada lafaz yang dibuang sebelum lafaz alhamdulillah. Karena dianggap alhamdulillah itu sudah dikenal, sudah jelas apa yang diinginkan oleh mutakalim, oleh pembicara. Maka beberapa kalangan kemudian mengirakan makna apa yang dibuang. Jadi misalnya qulu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dianggap dibuang adalah kata qulu. Katakanlah kalian semua bahwa alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah memerintahkan kepada seluruh umat untuk menghadirkan, mempersembahkan segala puji bagi dirinya. Kemudian selanjutnya al-ghalib fil Quran innal jawabal mahdhuf yuzkaru qabla syartih ma yadullu alaih. Kaidah ini menyebutkan bahwa hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab, hal yang biasa disebutkan dalam Al-Quran untuk menyebutkan petunjuk atas jawab yang dibuang setelah penyebutan syarat. Misalnya walau anna Qur'anan suyirat ila akhiril ayah. Ayat ini menyebutkan syarat dengan menggunakan adat syarat lau. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal. Dalam kaidah bahasa, penyebutan syarat diikuti dengan penyebutan jawab dari syarat. Akan tetapi dalam ayat tersebut jawab syaratnya dibuang. Jadi meskipun ada lau, tidak ada jawabnya. Para ulama kemudian mengirakan, mentakdirkan jawab dari syarat tersebut. Maka ada yang bicara yang berpendapat jawabnya adalah lakana hadzal Quran. Atau beberapa ulama yang lain memberikan perkiraan lafaz yang dibuang adalah lakafartum birrahman. Lah dua pendapat ini didasarkan pada ayat sebelumnya, yuzkaru qabla syarti ma yadullu alaihi. Jadi sesuatu yang disebutkan sebelum dari ayat ini. Maka sebelum ayat ini terdapat ayat
yang bercerita tentang kadzalika arsalna fi ummatin khalat min qabliha umamun litablu alaihim alladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Jadi sebelum ayat ini ada ayat setelahnya, ayat sebelumnya yang menyebutkan litatlu alaihim alladzi auhayna ilaika. Ini merujuk kepada Al-Qur'an. Kemudian ada juga wa hum yakfuruna birrahman. Jadi dua pendapat ini bisa dibenarkan karena lakana hadzal Quran itu terdapat dalam surat sebelumnya, dalam ayat sebelumnya. Begitu juga lakafartum birrahman itu terdapat pada ayat sebelumnya. Jadi dalam kaidah ini innal jawabal mahdhuf yuzkaru qabla syarti ma yadullu alaihi. Kemudian selanjutnya hasful jawab syarti yadullu ala ta'dhimil amri wa shiddatihi fi maqamatil wa'id. Kaidah ini menyebutkan bahwa hadful jawab syarti menghilangkan jawab dari syarat yadullu ala ta'dhim, menunjukkan pada kebesaran perkara dan penderitaan dalam konteks ancaman fi maqamatil wa'id. Jadi ketika dalam maqamatil wa'id, dalam konteks ancaman, maka pembuangan jawab syarat itu menunjukkan ta'zimul amri, ta'zimul wa'id itu. Dan syiddatihi, dahsyatnya apa yang dijanjikan. Misalnya walau yaral ladzina zalamu idza yarawna al-'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anallahu syadidul 'adzab. Maka ada syarat dalam ayat tersebut tidak dijumpai jawab dari syarat. Hal demikian disebabkan penghilangan jawab dari syarat lebih diutamakan untuk menunjukkan kedahsyatan adab yang menjadi ancaman bagi orang zalim yang dilukaskan, yang tidak bisa dilukiskan, digambarkan dengan satu lafaz apapun atau satu sifat apapun. Kemudian kita lanjutkan ke kaidah dalam takdim dan takhir. Kaidah pertama, takdimuz dzarfi al-muta'alliq bil khabar ta'kidun li madmuniha. Mendahulukan kata kerja atau dzaraf, mendahulukan dzaraf yang berkaitan dengan berita menunjukkan kemantapan kandungannya. Ta'kidun lil madmuniha. Kaidah ini penting. Kaidah ini menunjukkan pentingnya susunan kata, menunjukkan pentingnya susunan kata dalam konteks pemahaman makna. Dalam kaidah tafsir, Quraisy Shihab menjelaskan bahwa susunan jumlah ismiyah mengandung makna kemantapan dan kesinambungan, sedangkan jumlah fi'liyah mengandung makna terjadi sesuatu dari waktu ke waktu. Misalnya ulaika habitat a'maluhum finnari hum khalidun. Peletakan lafaz hum khalidun yang didahulukan oleh penyebutan dzaraf makan finnar yang berkaitan dengan perihal kaum musyrik, memantapkan posisi kaum musyrik di neraka. Ulaika abidat a'malum finnari hum khalidun. Jadi ketika dzaraf itu diletakkan di depan, maka maknanya justru semakin memantapkan bahwa ulaikah yang dimaksudkan itu, yang disebut kaum musyrik itu, dalam neraka humul khalidun, memantapkan bahwa mereka akan selamanya di sana. Kemudian kaidah selanjutnya adalah qad taqaddamu dzikrus sababi ala dzikril hukmi wal aks. Terkadang menyebutkan sebab peristiwa yang terjadi didahulukan dari penyebutan hukumnya, begitu pula sebaliknya. Kaidah ini menegaskan bahwa mendahulukan kalimat atau mengakhirkan bukanlah satu kewajiban, karena mendahulukan dan mengakhirkan dilakukan hanya karena ada sebab yang mengharuskan adanya takdim dan takhir itu. Sebab-sebab itu bisa dijelaskan di bagian atas tadi. Kita jelaskan juga di bagian atas tadi. Saya ambilkan satu contoh, misalnya qala innahu yaqulu innaha baqaratul la dhulun tusirul arda wa la tusqil harfa musallamatun la syirka fiha qaul ana ji'ta bil haqqi fadzabahu wa ma kadzabu wa idza qultum nafsan qadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Cerita ini sebetulnya
mendahulukan sebab daripada peristiwa yang menjadi sebab. Misalnya qalu innahu yaqulu innaha baqaratun la dalilun tusilul ardh. Pencarian baqarah, pencarian sapi dalam ayat ini itu disebabkan oleh wa idh qultum nafsan faddaratum. Jadi ketika ada pembunuhan, mereka membunuh kemudian berdebat untuk mencari pelakunya, baru diperintahkan. Secara kronologis begitu. Tapi ayat ini kemudian meletakkan sebabnya di depan. Jadi diperintahkan mencari bakor dulu, kemudian baru kenapa mereka diperintah untuk mencari bakor itu, untuk mencari sapi itu? Oh ternyata penyebabnya terjadi perdebatan itu. Jadi qad yuqaddamu dzikru sabab. Jadi terkadang disebutkan sababnya dulu baru hukumnya, atau sebaliknya hukumnya dulu baru sababnya. Kemudian al-arabu la yaqdimuna illa ma ya'tanuna bihi ghaliban. Orang Arab tidak akan mendahulukan kata kecuali kata itu menjadi perhatian secara umum, secara kebiasaan. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Mendahulukan kata sholat daripada zakat mempertimbangkan keutamaan dan sifat pentingnya dari sholat dibandingkan zakat. Saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.